Bupati Aceh Singkil Bapak Matunis atas kesudian meluangkan masa untuk invest di higher value chain, bukan nanti ada factory of Bapak-bapak para hadirin sekalian. Selanjutnya sambutan dari Chairman Nafas oleh Datuk Haji Zamri bin Yaakob. Kepada beliau kami persilahkan. Udah nih Pak, ini Pak ya. Rupanya. Oh sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang. Salam keluarga PT Nafas Indo. Terima kasih kepada Puan Cik lagi pengacara majlis. Saya takut nak sebut dulu. Sebut Cik Puan. Yang saya hormati lagi saya kasih PJ Bupati Aceh Singkil Bapak Matunis, Wakil Kapolres Aceh Singkil, Ompo Hari Purnomo, dari lembaga pengarah PT Nafas Indo menangkap di Mahar Nafas, Datuk Haji Rusli Harun, dari lembaga pengarah PT Nafas Indo, Datuk Haji Rusli Ismail, dua-dua ada Rusli kebetulan. Direktur Utama PT Nafas Indo Syariful Bahari Karim, Direktur PT Nafas Indo Cik Kudus, Senior Manager Cik Iskandar dan pengurus-pengurus ladang, semua para pekerja pegawai di PT Nafas Indo, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT di atas limpah rahmat dan izin kita semua dapat berkumpul dan suasana harmoni pada hari ini. Sempena majlis ramah mesra bersama Bupati, Wakil Kapolres dan seluruh pekerja PT Nafas Indo. Dengan penuh hormat dan takzim, sukacita saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada PJ Bupati Aceh Singkil Bapak Matunis atas kesudian meluangkan masa untuk hadir dalam majlis ini. Walaupun kita semua tahu Bapak Matunis agak sibuk, namun dia sempat menghadirkan diri bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih. Saya juga amat terima kasih kepada semua pekerja PT Nafas Indo yang selama ini mendukung PT Nafas Indo dengan memikul segala beban dengan rela hati. Bapak-bapak dan para hadirin sekalian, PT Nafas Indo mula bertapak di Aceh Singkil pada tahun 1996
hasil dari mesyuarat ANTTT Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia di Medan, Sumatera pada tahun 1995. Kini PT Nafas Estate Semenanjung Berhad memiliki 95% saham dalam PT Nafas Indo, manakala 5% ataupun 5% saham dimiliki oleh Kokarna atau Koperasi Karyawan Nafas Indo. Tempoh usia yang matang ini, PT Nafas Indo telah melalui berbagai liku pengalaman yang bukan mudah, khususnya dalam berbagai liku pengalaman yang bukan mudah, khususnya dalam mendapatkan warga karyawan, dalam membina keluarga peladan yang progresif, makmur dan bersatu. Saya dipahamkan ladang PT Nafas Indo berluasan 19.276 hektar dengan jumlah pekerja selama 1.268 orang. Alhamdulillah, saya juga diberi informasi bahawa PT Nafas Indo telah memperoleh sedikit keuntungan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya mendoakan agar PT Nafas Indo akan terus mendapat keuntungan yang berganda pada tahun-tahun yang akan datang, insyaAllah. PT Nafas Indo kini sedang dalam proses pemanjangan AGU. Ya, saya tak boleh sebut. AGO. Nah, di bahasa sini nih. Kalau sana HGU, sini AGO. Bagi sebahagian daripada tanah yaitu seluas 3.007 hektar. Saya dipahamkan langkah seterusnya untuk proses pemanjangan padu adalah lawatan Panita B, dan berharap langkah ini dapat disegerakan. Ahli Maharap PT Nafas Indo optimis ke arah usaha mentransformasikan PT Nafas Indo untuk mencapai keuntungan yang lebih besar pada masa hadapan dengan dasar-dasar yang realistik, dibantu oleh kumpulan pengurusan yang cekap, mahir dan berdedikasi, insyaAllah. Seluruh pekerja Nafas Indo, seluruh pekerja PT Nafas Indo adalah harta paling berharga buat perusahaan ini. Tanpa beliau, tanpa kalian, PT Nafas Indo tidak mungkin akan dengan baik. Kalian adalah pemenang daripada segala yang menang. Pada hari ini masyarakat setempat telah mengenali PT Nafas Indo melalui usaha-usaha meningkatkan ekonomi para karyawan dan memberikan bantuan serta memenuhi tuntutan sosial masyarakat. Saya dipahamkan juga PT Nafas Indo mengelola sekolah dengan pelajar selama 415 orang yang terdiri dari peringkat tadika, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, dengan sebahagian dari pelajar-pelajar berkenaan terdiri bukan dari kalangan anak pekerja PT Nafas Indo. Ingin saya nukilkan pesanan Buya Hamka dalam buku Tasawuf Modern. Beliau berkata, pekerjaan yang dia lakoni setiap manusia dalam bentuk apapun yang sentuhnya halal adalah jalan bagi manusia untuk mencapai kejayaan. Kalau pekerjaan itu masih lekat dengan diri dan yakin serta percaya kepada pekerjaan yang dijalankan, maka selama itulah ada harapan untuk mencapai bahagia. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan, saya juga telah dimaklumkan bahwa PT Nafas Indo juga telah mengadakan MOU pada bulan Mac 2023 yang lepas bagi program kemitraan bersama kelompok
tani di desa sekitar termasuk di Kecamatan Gunung Meriah, Singkohor, dan Kota Baharu. Program kemitraan ini melibatkan tanah berkebunan sawit masyarakat sekitar seluas 661 hektar dengan hasrat untuk memberi bantuan tertentu kepada masyarakat sekitar bagi meningkatkan lagi hasil dan mutu pengeluaran buah dan kelapa sawit desa sekitar. Selaku pimpinan PT Nafas Indo, saya berharap agar pihak berkuasa di Aceh Singkil khususnya dan pemerintah Indonesia secara amnya memberi segala kerjasama yang diperlukan demi untuk PT Nafas Indo terus makmur dan menjadi pengeluar buah dan minyak kelapa sawit yang berjaya di Sumatera. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada KJ Bupati Aceh Singkil Bapak Matunis dan Bapak Wakapolres atas kesudian untuk hadir sama bagi memeriahkan Majlis Muhammad Mesra pada hari ini. Semoga pertemuan dan perpisahan kita pada hari ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keakraban kita kekal utuh terjalin. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Zamri. Aplaus yang meriah untuk Datuk Zamri. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh PJ Bupati Aceh Singkil kepada Bapak Martunis STDEA. Kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan untuk hadir di acara yang penuh ramah mesra, ramah tamah di silaturahmi antara PT Nafas Indo, terutama Nafas yang dari Malaysia, dan juga kita stakeholder yang ada di Aceh Singkil. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang beliau kita upayakan terus menjadi inspirasi kita, suri tauladan kita untuk menjalani aktivitas kita sebagai khalifah fil ardh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Datuk Haji Zamri bin Yaakob, Chairman Nafas. Kemudian yang kami hormati Datuk Muhammad Rusli bin Harun, Komisaris Nafas. Yang kami hormati Datuk MD Rusli bin Ismail. Yang kami hormati Datuk Haji Syambil Mat Sahad. Dan yang kami hormati Encik Sanipul Bahari bin Karim. Selamat datang di Aceh Singkil, dan pada teman-teman di Aceh Singkil, Pak Kudus, Pak Iskandar yang sering berinteraksi dengan kami, Bapak Wakapolres, Pak Hari Purnomo, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, ini merupakan kesempatan yang berbahagia. Kami hadir di sini bersilaturahmi dengan kantor pusat daripada PT Nafas Indo, dan saya sama harapannya supaya PT Nafas Indo itu bisa berjaya di Aceh Singkil.
hal yang saya apresiasi, mungkin beberapa bulan yang lalu kita menandatangani MOU kemitraan partnership antara PT Nafasindo dan masyarakat setempat ataupun petani, kelompok tani perkebunan kelapa sawit berbasis masyarakat, dan ini merupakan kemitraan pertama di Aceh Singkil. Jadi apresiasi kepada PT Nafasindo. Nah, kemudian juga saya tadi baru tahu bahwa Nafasindo masuk ke Aceh itu dalam program IMTGT, Indonesian Malaysian Thailand Growth Triangle. Nah, kebetulan di kantor saya di Banda Aceh, kantor sekretariatnya. Jadi ini merupakan hal yang membanggakan saya, dan itu menjadi informasi baru. Ternyata IMTGT selama ini memang dikritik. IMTGT itu tidak begitu ada hasilnya, karena ada 3 outcomes yang kita ingin dapatkan di MTGT. Ada investment flows, ada trade, juga ada kunjungan wisata. Jadi saya kira mungkin untuk ke depan, untuk meningkatkan MTGT lagi, kami menjemput PT Nafasindo untuk berinvest lebih banyak lagi di Aceh Singkil, khususnya juga di Aceh, dengan portofolio yang berbeda. Tadi saya tanya sama Datuk Zamri bahwa Nafas punya beberapa portofolio bisnis dari peternakan, dari pupuk dan lain sebagainya, dan kami karena itu juga mengundang PT Nafasindo untuk bisa tidak hanya mengelola 19.000 hektar kebun, tapi juga dari 19.000 hektar itu bisa invest di higher value chain. Bukan nanti ada factory of oleochemical lainnya, bisa jadi minyak goreng, bisa jadi oleochemical products. Bapak Ibu sekalian, kami tentunya di Aceh Singkil sangat mengapresiasi dan juga akan melakukan menjaga hak-hak daripada PT Nafasindo, sehingga PT Nafasindo bisa nyaman di sini dan juga bisa bermitra dengan petani-petani kami. Jadi kami ingin menjadikan PT Nafasindo sebagai sesuatu yang memberi keberkahan. Jadi bukan bersama-sama makmur berjaya dengan penduduk Aceh Singkil yang saat ini memang kalau kita harus akui, Aceh Singkil ini adalah kabupaten dengan tingkat kemiskinan paling tinggi, Datuk. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Nafasindo di sini punya kontribut untuk mereduce poverty, menjadi masyarakat kita lebih sejahtera. Salah satunya adalah melalui kemitraan-kemitraan yang sudah kita MOU. Namun para petani kami pasti menunggu realisasi di lapangan. Jadi setelah MOU sign, kemudian ada realisasi bantuan kemitraan dengan petani kami, sehingga petani ini bisa menjadi lebih sejahtera. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang. Mudah-mudahan bisa nyaman di sini. Saya merekomendasikan sebelum kembali ke Malaysia sempatlah jalan ke Pulau Banyak. Tapi tadi saya ada kelupaan pantun. Oh, boleh pantun ya? Boleh. Siang-siang begini paling enak makan nasi padang. Apalagi kalau ditambah tomat. Cakep. Izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu kami yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lurkis. Acara kita lanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Chairman Nafas kepada PJ Bupati Aceh Singkil, Bapak Martunis SPGEA. Kepada Bapak Martunis, kami persilakan untuk naik kembali, dan kami panggilkan kepada Datuk Zamri, Bapak Saripol, untuk bisa menyerahkan cenderamata, dan kepada yang bertugas Puan Nur Azlina dan Mbak Habibah untuk bisa bersama kami. Dan nantinya akan ada cenderamata dari PJ Bupati Aceh Singkil kepada Chairman Nafas.
Dan kepada Bapak Wakapolres, mohon maaf, Bapak Wakapolres untuk bisa menerima cenderamata juga. Korek apa dia, Bos? Terima kasih. Bapak sekali. Selanjutnya penyerahan kepada Bapak Wakapolres yang akan diberikan oleh Bapak Direktur Utama, Bapak Saripol Baharim bin Karim. Oke. Terima kasih. Cenderamata selanjutnya dari PJ Bupati Aceh Singkil, Bapak Martunis SPDA kepada Dato Zamri. Semoga selalu ingat ke Aceh Singkil. Amin. Amin. Semoga Nafas dan Nafasindo beserta Aceh Singkil berjaya. Insyaallah. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, guys.